Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemisahan kation atau analisis kualitatif kation golongan 2. Saya harap sambil mendengarkan ini, Anda sambil membuka buku Vogel-nya ya, Vogel bagian 2 di halaman 452. Ada di situ poin 5.10 yaitu pemisahan kation golongan 2 menjadi golongan 2A dan 2B. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi golongan 2 itu dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu golongan 2A ada PB2+, HG2+, BI3+, CU2+, dan CD2+. Dan golongan 2B ada AS 3+, 5+, SB 3+, dan 5+, serta SN 2+, dan 4+. Golongan 2 ini disebut juga sebagai golongan asam sulfida. Kenapa? Karena reaksi golongannya itu adalah salah satunya asam sulfida. Reaksi golongannya tetap menggunakan HCl dan H2S. Jadi begini. Ketika suatu sampel ditambahkan asam sulfida, itu ada kemungkinan yang mengendap itu ada golongan 2 dan golongan 4. Ada golongan 2 dan golongan 4. Tuh. Kemudian, nah yang membedakan antara keduanya yaitu golongan 4 itu KSP-nya tinggi, sehingga membutuhkan konsentrasi S2- yang tinggi untuk mengendapkannya. Berbeda dengan golongan 2. Golongan 2 itu KSP-nya lebih rendah daripada golongan 4. Sehingga untuk mengendapkan golongan 2 itu hanya digunakan HCl dan H2S. Ya. Dimana nanti kan reaksi ionisasi HCl seperti ini, H2S seperti ini. Ya. Berbeda reaksinya karena HCl itu asam kuat sehingga dia terionisasi sempurna, sedangkan H2S itu asam lemah sehingga dia terionisasi sebagian. Di mana di situ ada efek ion sejenis yaitu H ya, ion H+. Nah, karena adanya efek ion sejenis ini maka ionisasi H2S itu akan berkurang. Sehingga konsentrasi ion S2- itu akan menjadi rendah dan cukup untuk mengendapkan golongan 2. Jadi justru kalau untuk golongan 4 itu butuh konsentrasi S2- yang tinggi, kalau untuk golongan 2 itu hanya butuh konsentrasi S2- yang rendah. Ya, supaya golongan 2 bisa mengendap gitu. Jadi itu nanti yang membedakan, nanti kalian nanti juga akan dijelaskan golongan 4 reaksinya apa dan mengapa digunakan reaksi tersebut. Ya. Oke, sebentar. Ini adalah KSP-nya. Ini golongan 2, kita bisa lihat ya, lebih rendah dibandingkan dengan golongan 3. Nah, kemudian HCl yang digunakan juga HCl-nya itu bukan HCl pekat ya. Karena kenapa tidak digunakan HCl pekat? Karena tadi adanya efek ion sejenis dari H itu, jika HCl-nya pekat, maka konsentrasi ion S2- akan berkurang drastis sehingga tidak cukup untuk mengendapkan golongan 2, khususnya CD, PB, dan SN ya, yang KSP-nya agak tinggi. Kemudian, maka kondisi keasaman sampel perlu diatur yaitu kisaran 0,2 sampai 0,3 normal HCl atau di 0,25 normal. Untuk mengetahui keasamannya itu dapat digunakan dengan indikator eksternal atau kristal violet, atau kita bisa menggunakan indikator lain yang sejenis yang ada di lab ya. Nah, seperti ini nantinya ya, kalau keasaman rendah itu akan menghasilkan warna biru. Kalau keasaman tinggi itu akan menghasilkan warna hijau atau kuning. Nah, jika keasaman terlalu rendah, keduanya akan mengendap, golongan 4.
Jika keasaman terlalu rendah, maka kedua golongan akan mengendap. Nah, maka kita gunakan ini keasamannya yaitu di 0,25 normal HCl menghasilkan warna bluish green. Nah, disitulah golongan 2 spesifik mengendap. Nah, ini adalah prosedur pemisahan. Yang pertama, ya, kita bisa lihat di halaman 452. Ya. Jadi kan kalau kita misalnya punya sampel, di mana sampel itu tuh diduga mengandung kation, maka yang pertama kita lakukan itu menambahkan apa? Oke. Yang pertama dilakukan itu kalian bisa lihat di halaman ini sebenarnya agak terlewat ya. Jadi sebelum identifikasi golongan 1 itu harus kalian harus tahu dulu pemisahan kation ke dalam golongan-golongan ya. Kalian bisa baca dari halaman 444 sampai 445. Jadi yang pertama itu kan jika kita ada sampel itu diduga mengandung kation, maka yang pertama dilakukan adalah penambahan HCl. Ya, HCl encer. Nanti yang menghasilkan endapan putih itu dipisahkan, dia adalah golongan 1. Sehingga endapan itu yang kalian uji untuk apakah dia Ag, Hg atau Pb ya, golongan 1. Nah, kemudian filtratnya. Nah, filtratnya itu nanti kan dia diduga mengandung ya filtrat dari golongan 1 itu diduga berarti kan tidak mengandung kation golongan 1, berarti dia mengandung kation golongan 2, 3 atau 4 gitu ya. Nah, pertama-tama tadi filtrat dari golongan 1 diatur keasamannya ya dengan 0,25 normal HCl, kemudian dialirkan H2S, kemudian disentrifuge. Nanti dia akan menghasilkan endapan. Nah, endapannya itu kemungkinan dia adalah golongan 2 dan filtratnya itu nanti diuji lagi. Dia berarti antara kemungkinan golongan 3, golongan 4 atau golongan 5. Nah, endapannya maka kemungkinan dia adalah golongan 2. Gitu. Golongan 2 ini adalah kemungkinan warna endapan ya, kalau PBS hitam, HGS hitam, CUS hitam, BI coklat, CD kuning, arsen kuning, stibbium jingga, dan SN itu kuning atau coklat gitu ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di halaman 453, 453 dan halaman 454 ya. Jadi ada 2 metode untuk memisahkan kation ke dalam golongan 2A dan 2B ya. Jadi ada metode amonium sulfida dan ada metode kalium hidroksida. Ini adalah metode ini berdasarkan reaksinya ya. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah pemisahan dengan metode amonium polisulfida ya. Oke, bisa dilihat di halaman 453 paling atas di situ ya. Jadi pertama itu ya setelah endapan yang dari sini ya didapatkan endapan setelah ditambahkan tadi HCl dan H2S, maka endapannya itu pertama itu dicuci ya dengan sedikit larutan amonium klorida yang telah dijenuhkan dengan H2S. Kemudian ditambahkan 5 ml larutan amonium polisulfida berwarna kuning, dipanaskan sampai 50-60 derajat Celcius dan dipertahankan suhunya selama 3-4 menit, kemudian diaduk dan disaring. Kemudian nanti residunya atau endapannya itu kemungkinan mengandung HGS, PBS, BI2S3, CUS, dan CDS. Ini adalah 2A ya, golongan 2A. Kemudian filtratnya itu kemungkinan mengandung sisanya ya, berarti AS, SB, dan SN. Itu adalah golongan 2B. Nah, setelah terpisah, maka identifikasi pemisahan dan identifikasi kation golongan 2A. Itu ada di halaman 455. 455. Begitu sama dengan tadi pemisahan kation golongan 2 menggunakan
Ada dua metode, tadi kan metode amonium sulfida dan metode kalium hidroksida. Nah, begitu pula dengan pemisahan kation golongan 2, ini ada dua metode, yaitu metode yang pertama adalah metode asam sulfat, ya. Dan yang kedua adalah metode natrium hidroksida. Jadi cara asam dan cara basa. Oke, saya jelaskan di sini dengan metode asam sulfat ya. Jadi yang pertama tadi kan nih filtrat dari di sini ya. Nah, di sini ya. Ini kan namanya filtrat residu endapan dari tadi pemisahan golongan 2 menggunakan amonium sulfida, itu kemudian endapannya dipindahkan ke dalam suatu gelas. Ya, kemudian setelah itu ditambahkan 5-10 ml HNO3 encer. Di sini konsentrasinya bisa 2 molar. Kemudian nanti dipanaskan perlahan-lahan selama 2-3 menit. Kemudian disaring dan dicuci dengan sedikit air. Nanti dia akan menghasilkan endapan hitam. Jika ada endapan hitam, maka kemungkinan besar dia mengandung Hg. Ya, endapan hitam. Nah, di mana di sini keterangannya bahwa HNO3 2 molar akan mengendapkan HGS ke SP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 54 dan sulfida lainnya larut. Ini yang sisanya larut gitu ya. Kemudian untuk meyakinkan lagi apakah mengandung Hg, maka ditambahkan lagi HNO3 pekat. Kemudian dipanaskan, ditambahkan HCl. Ya, nanti akan menghasilkan Hg2+, kemudian dilarutkan dengan SnCl2. Nanti akan menghasilkan endapan putih yang berubah menjadi abu-abu atau hitam. Itu menandakan bahwa Hg2+ ada. Maka apakah cukup misalnya sampai terjadinya endapan hitam saja? Kalau misalnya, nah di sini itu kan misalnya kalau hitamnya sudah pekat di sini di HGS ini, sebenarnya cukup ya sampai endapan hitam saja. Tetapi ini kan untuk memastikan benar-benar, karena kan endapan hitam itu mungkin saja dia bukan Hg. Gitu. Maka ditambahkan kembali pereaksi sampai kalau endapan putih berubah menjadi abu-abu, perlahan-lahan itu sudah pasti dia adalah ion Hg2+. Nah, tadi sisanya adalah kemungkinan dia adalah Pb2+, Bi3+, Cu2+, atau Cd2+. Ini keterangannya ya, jadi campuran HNO3 dan HCl melarutkan endapan HGS. Kemudian SnCl2 mengendapkan Hg2+ menjadi Hg2Cl2 yang tadi endapannya putih. Yang jika didiamkan akan lama-lama akan berubah menjadi berwarna abu kemudian hitam. Oke. Kemudian kan tadi sisanya berarti kan Hg sudah tuh Hg ya. Kemudian sisanya dia kemungkinan mengandung Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Berarti kan itu filtratnya ya, filtrat tadi dari awal penambahan pemisahan golongan 2A dengan metode asam sulfat. Nah, filtratnya kemudian ditambahkan H2SO4 encer, H2SO4 encer, kemudian dinginkan dan endapan dengan air. Kemudian nanti akan ada endapan putih, ya, endapan putih. Berarti kan, jadi yang kalian harus camkan di sini ya bahwa jika suatu sampel ditambahkan reaksi ada yang mengendap dan otomatis juga berarti kan ada yang larut ya. Ada endapan, otomatis ada larutan yang di atasnya, kan itu namanya adalah filtrat, dan endapan itu namanya bisa residu, bisa ya banyaklah kata lain dari endapan. Ada endapan putih. Nah, endapan putih itu menandakan adanya Pb ya. Kemudian jika Pb terlihat ada, bisa ditambahkan
Bisa ditambahkan amonium asetat atau asam amonium asetat atau asam asetat ya. Kemudian ditambahkan asam asetat juga. Kemudian tambahkan asam asetat encer. Kemudian asam asetat encer. Kemudian setelah itu ditambahkan larutan kalium kromat, sehingga nantinya akan lebih terpastikan bahwa endapan kuning PbCr4 itu menandakan adanya kation Pb2+. Sini. Ini keterangannya, jadi Pb2+ mengendap karena KSP-nya paling kecil. Berarti yang KSP-nya paling kecil itu otomatis dia akan duluan mengendap ya. Nah, selanjutnya sisanya itu ada Bi3+, Cl2+, dan Cd2+. Itu kan berarti dia adalah filtratnya ya, filtrat dari sini maksudnya dari pemisahan golongan 2A. Tadi setelah Pb ini kan sisanya ditambahkan bereaksi lagi, berarti kan ada endapan, ada filtratnya. Filtratnya berarti kan dia kemungkinan mengandung Bi, CO2+, dan Cd2+. Maka setelah itu ditambahkan larutan NH3 pekat sampai larutan jelas basa. Kenapa di sini NH4OH? Maka NH3 sama NH4OH sama ya. NH4OH itu adalah NH3 di dalam pelarutnya. Nanti di sini ada lagi yang mengendap. Yang mengendap dia kemungkinan adalah BiOH 3 kali. Putih ya, putih. Itu kemungkinan adalah BiOH 3 kali. Kemudian setelah itu dicuci. Kemudian larutkan dalam HCl encer dan dituangkan ke dalam larutan natrium tetrahidroksostanat. Oke. Opsional ya, boleh dilarutkan dalam HCl encer, boleh langsung ditambahkan ke dalam larutan natrium tetrahidroksostanat 2. Nanti akan muncul endapan hitam yang itu memastikan bahwa adanya kation Bi3+. Nah, kemudian sisanya itu tadi filtratnya kan berarti kan kemungkinan dia mengandung Cu dan Cd ya. Kompleks. Oke. Jika misalnya larutannya berwarna biru, maka kemungkinan di situ ada Cu yang lebih banyak dari Cd. Kemudian untuk memastikan Cu itu dengan mengasamkan sebagian filtrat dengan asam asetat encer dan tambahkan larutan kalium heksacyanoferat. Nanti akan terdapat endapan coklat kemerahan. Jadi kasarnya si filtratnya itu bisa dibagi dua ya. Yang pertama untuk memastikan Cu, yang kedua untuk memastikan CD. Untuk memastikan CD, nanti sisa filtratnya ditambahkan larutan KCN. Di sini ada. Nah, ini ada ya. Ini untuk memastikan bismut. BI. Nah, ini CD ya. CuCD. Tadi ini yang saya sebutkan tadi tambahkan larutan kalium heksacyanoferat ya, sehingga endapan coklat kemerahan itu menandakan Cu ada. Kemudian di sini untuk memastikan CD ditambahkan larutan KCN sedikit demi sedikit, kemudian atau NaCN boleh, di buku KCN ya, di sini NaCN. Kemudian ditambahkan dialirkan gas H2S, nanti ada endapan kuning CDS, maka itu menandakan bahwa CD ada. Jika terdapat Cu2+ akan menghasilkan endapan hitam CuS yang mengaburkan adanya endapan kuning CDS. Maka Cu2+ dapat dihilangkan dengan menambahkan natrium ditionit Na2S24 yang mereduksi Cu2+ menjadi logam Cu. Tapi kan tadi hal ini bisa diatasi dengan membagi dua filtratnya untuk mendeteksi keberadaan Cu dan Cd. Oke, ini konfirmasinya ya. Nanti kalian bisa baca dan reaksi-reaksinya juga ada di
Buku Vogel bagian 2 ya, halaman 456 dan 457. Oke. Tadi baru golongan 2A ya, sekarang golongan 2B. Golongan 2B itu ada arsen dan arsen, AS, SN, SB. Arsen, stibium, dan timah atau SN. Oke. Bagaimana cara memisahkannya? Oke, secara lengkapnya ada di halaman 459 ya. Diagramnya tabelnya ada di halaman 460. Sama ini juga ada dua metode. Ada metode amonium polisulfida dan yang kedua itu metode kalium hidroksida ya, seperti tadi. Oke. Maka tadi dari awal ya filtrat yang ini. Nah, filtrat yang ini tadi kan ya di centrifuge. Ya ini. Oh, ini masih golongan 2 nih. Nah, yang ini setelah ditambahkan amonium sulfida, maka dia kemungkinan mengandung ini. Ya, ini si filtratnya tadi kan residunya golongan 2A, filtratnya golongan 2B. Nih. Pertama-tama memisahkannya itu filtrat yang tadi itu ditambahkan dengan asam asetat berlebih. Kemudian nanti akan terbentuk endapan. Asam asetat ini untuk apa? Tadi kan si AS-SBSN-nya itu di awal pemisahan golongan 2 menjadi 2A dan 2B itu kan dia sebagai filtrat ya. Jadi sebagai larutan yang tidak berwarna begitu ya. Sedangkan untuk mengujinya itu kita butuh endapannya, maka untuk mengendapkannya kembali kita tambahkan larutan asam asetat berlebih sehingga untuk mengendapkan sulfidanya kembali, kemudian filtratnya itu dibuang. Setelah itu ditambahkan HCl. HCl ya, kemudian dipanaskan. Kemudian nanti akan ada endapan kuning. Ya, tadi setelah ditambahkan HCl 8 molar panas, itu akan terdapat endapan kuning, dia kemungkinan mengandung AS. Ya. AS kemungkinan mengandung AS2S5 atau AS2S3. Kemudian untuk memastikannya itu ditambahkan amonium hidroksida atau NH3 encer, kemudian dipanaskan ya, ditambahkan 3-4 ml larutan H2O2 3%, kemudian dipanaskan selama beberapa menit. Kemudian setelah itu sehingga terbentuk ASO43-min, ditambahkan beberapa mililiter reagensia magnesium. Kemudian setelah itu aduk dan diamkan. Setelah itu nanti didapatkan endapan putih. Endapan putih itu yang menandakan bahwa AS ada. Gitu. Kemudian tadi kan filtratnya dia kemungkinan mengandung SB atau SN. Nanti dibagi dua. Dibagi dua. Yang pertama itu atau kalau di buku itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertamanya bisa dibagi 2 dulu. Yang pertama itu untuk memastikan adanya SB. Yang pertama untuk memastikan adanya SB. SB itu yang pertama itu
kan di dalam sebentar. Oke. Yang pertama untuk memastikan adanya SN. SN itu dia ditambahkan pereaksi aluminium, kemudian dipanaskan, sehingga nanti dari SN4, jadi pereaksi aluminium ini untuk mereduksi SN4+ menjadi SN2+. Kemudian setelah itu ditambahkan HgCl2. Nah, di sini ada seperti di buku, HgCl2 nanti akan menghasilkan endapan abu-abu. Ya, abu-abu yang menandakan bahwa ada SN. Kemudian untuk memastikan adanya SB itu bisa ditambahkan dengan, kalau di sini larutan asam bisa H2C2O4 ya, atau bisa juga dengan larutan asam yang lain. Ya. Yang penting sama-sama asam lemah ya. Kalau di buku bisa juga ditambahkan NH3 encer. Oke, misalnya tidak usah bingung dengan banyaknya reaksi ya. Jadi kan seperti saya bilang di minggu lalu, jadi itu hanya alternatif saja. Bisa diambil salah satunya saja. Jadi bisa di sini asam oksalat, kemudian bisa asam lemah yang lain, bisa juga dengan NH3 encer gitu ya. Kalau di sini ada nih 1-2 gram asam oksalat. Setelah NH3 encer, kemudian ditambahkan 1-2 gram asam oksalat. Kemudian dialirkan H2S, kemudian nanti ada endapan jingga menandakan adanya SB. Senyawanya adalah SB2S3. Ini adalah diagramnya ya, kurang lebih untuk pemisahan golongan 2B. Ini Fe tidak usah dilihat ya, Fe itu dia di golongan 3. Ya. Jadi kalian kalau misalnya ingin mudah membuat diagram dan memahaminya, itu yang harus dilihat adalah buku Vogel jilid 2 ya. Buku Vogel jilid 2. Kenapa tidak Vogel jilid 1? Di Vogel jilid 1 itu sudah ada. Dia lengkap juga, tapi dia belum sistematik ya. Jadi masih semua reaksi dari semua reaksi ada di situ gitu. Kalau di sini sudah sistematik per golongan. Jadi Vogel jilid 2 mulai dari halaman ini pemisahan kation ke dalam golongan-golongan ya. Dari halaman 443 belakang. Ya, sekian penjelasan saya untuk golongan 2. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Oke, dari tugasnya kebanyakan memang sebagian besar sudah benar. Hanya kurang lengkap diagramnya. Saya sebenarnya mengharapkan dari awal dari golongan 2 dipisahkan dulu ke dalam 2A dan 2B, kemudian dari golongan awal, kemudian dipisahkan pakai reaksi apa, kemudian terpisah golongan 2, kemudian 2 dipisahkan lagi menjadi 2A dan 2B, dan seterusnya. Ya, silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian penjelasan saya mengenai pemisahan kation golongan 2. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ya, dan ada backsound yang tidak bisa dihindarkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.